Kita akan mulai ibadah Generation Night pada saat ini. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan berdoa dengan penuh hormat. Saya mengundang Bapak Pendeta Hendri untuk membuka kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur ada masih satu kesempatan kami boleh ada di tempat ini. Dan kami percaya kami akan mendengar, kami akan belajar. Dan sekiranya kami mendapat kasih karunia, ada hal-hal baru yang Tuhan taruh di dalam setiap hati kami, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, yang mengubah hidup kami, yang membuat kami semakin berkenan kepada Bapa. Kami mengucap syukur Engkau telah mengirimkan hamba-Mu, Pendeta Stephen Erastus, sampai di tempat ini, membawa pesan dari Engkau, membawa sukacita bagi kami semua di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati setiap kami yang hadir. Engkau menolong setiap kami untuk menerima, menangkap setiap berkat-berkat daripada Engkau. Setiap kebenaran yang Engkau kirim untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulai malam hari ini. Kami mau menyembah dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau boleh lambaikan tangannya generasi Tuhan. Yes. Haleluya. Mari kita bersama puji Dia. Kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersuka di hadapan Tuhan. Amin. Mari generasi Kristus, angkat suaramu. Senangkan hati Tuhan malam ini, amin. Masuk gerbang Tuhan, membawa pujian dan syukur, memuji menyembah Dia, biar segala yang bernapas sembah Dia, Raja segala raja. Masuk gerbang Tuhan, masuk gerbang Tuhan, pujian dan syukur, amin. Puji menyembah Dia, biar segala yang bernafas sembah Dia, Raja segala raja. Mari generasi Kristus katakan, Nyanyikan. puji Dia, puji Dia, puji Dia, puji Dia, puji Dia, kemuliaan bagi. Puji Dia, puji Dia, puji Dia, amin. Puji Dia, kemuliaan bagi Raja. Haleluya. Ini kami Tuhan, generasi-Mu malam ini memuji Engkau. Mari generasi Kristus, lebih lagi katakan, masuk gerbang Tuhan. Masuk gerbang Tuhan, membawa pujian dan syukur, memuji menyembah Dia, biar segala yang bernafas sembah Dia, Raja segala raja. Mari serukan, puji Dia, puji Dia, puji Dia, puji Dia, kemuliaan bagi. Puji Dia, puji Dia, puji Dia, puji Dia, kemuliaan bagi Raja. Ini kami Tuhan, generasi-Mu malam ini menyembah Engkau. Kami mentinggikan nama Yesus. Pam param, pam pam param, pam pam param, pam pam param, pam
pada hari ini karenamu, kasih setiamu begitu besar cintamu, kau selamatkanku. Kau anugerahkan putramu bagiku, ya Yesus Tuhanku. Mau hidup sepertinya, hidup dalam kehendakmu, dalam kehendakmu. kau mati bagiku, agar ku bisa bersamamu. Nyawamu Tuhan, nyawamu kau curahkan padaku di Kalvari, tebus dosaku dan kini darahmu
Silakan duduk. Ini ada kesempatan untuk kita memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Elohim Yahweh yang Maha Kudus, Maha Mulia, Engkau kami permuliakan pada malam hari ini Tuhan. Bapa, begitu besar kasih setiamu, tak terhitung, tak terhingga Tuhan kebaikan-Mu. Kini ada kesempatan untuk kami mempersembahkan persembahan Tuhan. Bila persembahan ini menjadi kepujian kemuliaan bagi nama-Mu. Ini kami Tuhan yang memberi dengan sukacita di hadapan-Mu. Engkau berkati ya Bapa. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Sembari Bapak Ibu memberikan persembahan, mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Buatmu tersenyum saat memandang diriku. Hanya ingin engkau bangga memiliki anak serupa gambarmu, Bapa. Senangkan hatimu di sepanjang jalan hidupku. Setiap saat, setiap waktu jadi berkat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sampai kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu. Ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Hidupku senang kamu sampai kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu. Kerinduan kami Tuhan. Bukan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Hidupku senang kamu. Ini kerinduan kami bersama Tuhan. Mari kita angkat pujian kembali, katakan kami ingin buat kau tersenyum malam ini ya Bapak. Ingin buatmu tersenyum saat memandang diriku. Hanya ingin engkau bangga memiliki anak serupa gambarmu, Bapa. Ku senangkan hatimu di sepanjang jalan hidupku. Setiap saat, setiap waktu jadi berkat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sampai kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu. Kami akan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Hidupku senang kamu sampai ku dapatiku berkenan di hadapan-Mu. Ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Hidupku senang kamu. Hidupku senang kamu. Hidupku senang kamu. Hidupku senang kamu. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, haleluya. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Lebih lagi kita mau menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Mari dengan kesungguhan hati kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Tahta-Mu kekal. Tahta-Mu kekal ya Bapa, tetap berdiri
sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya, Engkau tidak berubah. Kau memerintah, Kau memerintah alam semesta. Kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya Kau Maha Kuasa. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu. tahta-Mu kekal ya Bapa. Tahta-Mu kekal ya Bapa, tegak berdiri. Dari kekal sampai kekal, kerajaan-Mu tetap selamanya. Kau tak berubah Tuhan. Tak berubah ya Bapa, Kau tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya, Engkau tidak berubah. Kau memerintah alam semesta. Kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya Kau Maha Kuasa. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kau memerintah atas segalanya. Haleluya. Alam semesta, kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya Kau Maha Kuasa. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kau
pemerintah alam semesta, kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya Kau Maha Kuasa. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh, kami tinggikan, kami terpujilah nama Tuhan. Lebih lagi sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Engkau selamanya. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan dan kesetiaan Tuhan saja. Haleluya. Syukurku naikkan untuk penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, kesetiaan-Mu memimpin hidupku. Hadirat-Mu Tuhan melingkupi setiap waktu. Takkan ku mau jauh dari-Mu, selalu dalam kekudusan-Mu setia. Rinduku untuk selalu setia, berjalan bersama-Mu Bapa, seperti Tuhan
menghiasi Syukurku naikkan. syukurku naikkan untuk penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, kesetiaan-Mu memimpin hidupku. Hadirat-Mu Tuhan melingkupi setiap waktu. Katakan, takkan ku mau Takkan ku mau jauh darimu, jauh dari-Mu, selalu dalam kekudusan. Mari katakan, setia, setia, rinduku untuk selalu setia, berjalan bersamamu Bapa, seperti Tuhan Yesusku. Tuhan Yesusku. Katakan, hariku, hariku, biarlah selalu dalam kekudusan-Mu. Biar kebenaran-Mu Bapa menghiasi hidupku. Mari dengan kesungguhan saudara, katakan setia, setia, oh, rinduku untuk selalu setia, berjalan Bersama-Mu Bapa, seperti Tuhan Yesusku. Hariku loh, hariku, biarlah selalu dalam kekudusan-Mu. Biar kebenaran menghiasi Bapa, aku bersama denganmu ya Allahku. Aku berdiri di sini di dalam hadirat-Mu Bapa. Tidak ada yang kami harapkan untuk hadir selain Engkau sendiri Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah kami. Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi setiap kami Bapa. Dengan rendah hati kami mau tetap duduk diam dalam hadirat-Mu. Dan dengan rendah hati juga kami mau belajar. Kini kuasailah kami semua. Dan kami mau teduh dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Kita masih teduh dalam hadirat Tuhan, saudara. Mari teduhkan hatimu. Mari semua teduhkan hatimu.
Mari setiap kita katakan kepada Bapa, aku datang Bapa. Mari semua serius kepada Tuhan, kau jangan main-main. Rendahkan hatimu, tunjukkan kepada Tuhan kalau kau membutuhkan Dia, kalau kau merindukan Dia. Kami datang Bapa. Kami datang ya Allahku. Ku masuk ruang kudus-Mu, membawa hatiku hampirimu, oh Bapa-Ku, pemilik hidupku. Ku angkat tangan, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Rajaku. Mari katakan lagi, ku masuk ruang, ku masuk ruang. Mari bawa hatimu ke hadapan Allah. Bawa hidupmu ke hadapan Allah. Hampirimu, oh Bapa-Ku, pemilik hidup. Katakan, ku angkat tangan, ku angkat. Biar Roh Kudus hadir memenuhimu, saudara. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Rajaku. Ku angkat wajahku, nyanyikan laguku. Katakan, ku ucap syukurku karena ku milik-Mu ya Bapa. Karena ku milik-Mu, ku curahkan segalanya, rahkan segala isi hatiku. Sungguh nyatanya bagiku, ku angkat wajahku, angkat wajahku. Mari kita pandang Allah, saudara. Mari kita pandang Allah. Kami nyanyikan lagu ini karena kami.
Mari semua kita hampiri Allah. Hormati Allah yang kini ada bersama dengan kita. Isi hatiku sungguh nyatanya bagiku. Kami sembah Engkau, Allah kami yang hidup. Mari kita sembah. Kami sembah Engkau. Kau besar, Kau perkasa, Kau mulia, Kau Allah kami, ya Bapa. Elohim Yahweh, haleluya. Kami sembah Bapa, Kau lebih dari segalanya. Kami bangga memilikimu, kami bangga melayanimu. Oh, Kau Allah kami yang hidup, Kau Allah kami. Haleluya, 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 Bapa. Kami sembah. Angkat suaramu, saudara. Mari semua generasi yang ada di tempat ini, angkat suaramu. Kita di sini untuk Allah. Engkau hadir untuk Bapa, bukan untuk siapa yang berbicara, siapa yang hari ini datang, tapi untuk Allah Kau hadir. Mari kita sembah Allah. Semua yang hadir, semua generasi, semua. Kami puji Kau Allah kami, kami agungkan, ya Bapa. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kami sembah Engkau, kami sembah, ya Bapa. Bapa, kami hadir, kami datang untuk kami bertemu denganmu, Bapakku. Kami datang untuk duduk diam di kaki-Mu, ya Bapa.
Kami bawa hidup kami untuk menjadi alat-Mu. Karena untuk itulah kami ada hari ini. Bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk-Mu ya Bapa. Ya Tuhan. Ku duduk diam hampirimu ya Allahku. Ku nanti hadirat-Mu jamada penuh. Lagi ku duduk diam, ku duduk diam. Kau di hadapan Allah, saudara. Kau sedang di hadapan Bapa di surga. Ku nanti hadirat-Mu jamada penuh. Mari katakan, tangan ku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat, tanganku angkat padamu. Rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu. Haleluya. Musik saja memainkan lagu ini. Mari setiap saudara, kau hampiri Allah masing-masing. Kau naikkan doamu secara pribadi. Ayo saudara, naikkan doamu secara pribadi kepada Tuhan. Dia di tengah kita. Dia mendengarmu, saudara. Naikkan doamu. Apa yang mau kau katakan, kau katakan kepada Allah. Mulai hari ini, mari kita berjanji untuk setia, saudara. Mulai hari ini, engkau jangan berdosa lagi. Mulai hari ini, mari berjuang, jangan bikin salah lagi. Allah menebusmu
dengan mengirimkan putranya, bukan untuk membuat engkau menjadi manusia biasa, tapi untuk menjadikan engkau manusia Allah. Manusia yang hidup sepenuhnya untuk memenuhi rencana Allah. Siapa yang mau sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan malam hari ini? Siapa yang mau berani? Siapa yang berani untuk setia kepada Tuhan? Saudara dan teman-teman, katakan secara pribadi kepada Allah, ini aku Tuhan. Aku mau mengiringi engkau selamanya. Kau katakan kepada Tuhan, bagi yang mau, aku mau setia, hidup kudus, melayanimu sampai selamanya. Sekali lagi katakan, ku angkat padamu Bapa, rendahkan hati di tatamu, rindu selalu kau bersamaku, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara boleh buka mata. Mari buka matamu saudara. Boleh lihat saya ke depan. Saudara adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk lebih kudus dari hari ini. Karena kalau kita adalah bukan orang yang dipersiapkan untuk menjadi alat kerajaan Allah, maka kau nggak akan ada di sini malam hari ini. Saudara hanya buang waktu di sini. Saudara hanya sekedar formalitas mengikuti ibadah. Kalau kita berpikir aku adalah orang biasa, aku miskin, aku gak punya apa-apa, maka saudara sedang meragukan Allah yang memilihmu menjadi alatnya. Sebenarnya kita ragu akan Allah. Dan juga kalau kita sembarangan dalam hidup ini, suka-suka sendiri, maka engkau telah membuang penebusan yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Kita tidak pernah sadar saudara, kalau kita ternyata bisa menjadi seorang pengkhianat seperti Yudas. Kita tidak akan pernah sadar kalau kita mungkin hari ini adalah seorang pengkhianat. Karena kita ke gereja.
kita beribadah, bahkan kita pelayanan di mimbar. Tapi bukan berarti yang berdiri di mimbar itu bukan pengkhianat. Karena orang seperti saya saudara, hanya berdiri di mimbar ini paling lama 1 jam kok. Saya hanya berdiri di sini 1 jam saudara. Dan itu bukan menunjukkan bahwa saya adalah orang yang setia. 1 jam saya berdiri di sini bukan menunjukkan bahwa saya adalah orang kudus. Saya hanyalah orang yang pintar ngomong saudara. Sama seperti kita semua yang hadir. Duduk ibadah 1,5 jam sampai 2 jam tidak membuatmu menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Duduk beribadah tidak membuatmu menjadi pengikut yang setia. Sangat sulit untuk kita benar-benar mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Itu tidak mudah saudara. Gak mudah guys. Benar. Harus ada langkah konkret. Langkah yang bisa kita lihat. Bisa kita ukur. Aku setia atau tidak. Aku pengkhianat atau bukan. Bisa terlihat dari hari ini kok. Hari ini tuh kelihatan saudara. Siapa yang setia, siapa yang tidak. Hari ini kelihatan. Dan yang paling bisa memeriksa itu adalah diri kita sendiri. Saya gak bisa meriksa saudara. Siapa saya sih? Saya ketemu saudara setahun sekali. Tapi engkau kalau jujur kau bisa melihat. Apakah engkau pengikut yang setia atau tidak. Padahal kita adalah orang-orang yang bisa mencapai standar kekudusan Allah. Mari kita baca Roma 8 ayat yang ke-28. Bisa ditampilkan teman-teman multimedia. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada kebaikan bagi mereka yang terpanggil. Ini ayat bukan untuk semua orang saudara. Ayat ini bukan untuk orang Kristen, tapi untuk mereka yang terpanggil. Banyak orang menganggap remeh Tuhan dalam hidupnya. Banyak orang anggap remeh Tuhan dalam hidupnya. Tuhan hanyalah menjadi satu objek yang disembah, yang mau ditinggikan di gereja. Dan dengan mudah kita berkata, aku adalah pengikut Kristus. Dan kita merasa aku layak diberkati, aku layak dijaga, aku layak dilindungi. No. Segala kebaikan dari Allah hanya dapat diterima oleh mereka yang terpanggil. Masalahnya siapa yang terpanggil di sini? Kalau sampai hari ini saudara ya, jujur, kalau saya boleh jujur nih, tidak semua orang itu benar-benar menyediakan diri untuk terpanggil. Padahal mereka telah dipersiapkan Tuhan sekian tahun untuk menjadi alatnya. Siapa contohnya? Manusia yang telah dipersiapkan Tuhan. Orang-orang yang di hadapan saya malam hari ini. Latar belakang ibu, bapak, teman-teman semua saya nggak tahu. Dan saya nggak pernah mau tahu, nggak apa-apa. Saya nggak akan ngorek-ngorek masa lalu bapak, ibu, teman-teman. Saya nggak perlu tahu. Tapi sore hari ini saya mau katakan,
saya tahu bahwa orang-orang di hadapan saya adalah orang-orang yang seharusnya menjawab ya atas panggilan Tuhan. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Orang yang terpanggil pasti mengasihi Allah. Orang yang terpanggil pasti kurang. Orang yang terpanggil pasti mengasihi Allah. Dan mengasihi Allah tidak mungkin mengasihi dunia. Orang yang mengasihi Allah akan menjauhi dosa. Bukan dia tidak bisa bikin dosa, tetapi dia tidak akan nyaman dalam kehidupan yang berdosa. Orang bisa jatuh, bisa emosi tanpa sadar. Lagi suntuk di rumah, yang suami istri lagi ada masalah di rumah, tiba-tiba di jalan diserempet. Bisa gak sadar marah-marah, jujur aja. Kita manusia saudara, kita masih berjuang melawan daging. Kita masih bisa jatuh, tapi masalahnya adalah kau jatuh dalam kesengajaan atau ketidaksengajaan. Engkau jatuh dengan rasa sakit atau kau menikmati kejatuhanmu. Ini berbeda. Ada orang yang nikmat berbuat dosa. Ada orang yang nikmat kalau dia bikin salah. Mulutnya dipakai sembarangan, pikiran kotor, matanya kotor. Segala perencanaan di otaknya negatif. Dia menikmati itu. Terus dia mendapatkan keuntungan dari dosa-dosa ini dan dia menikmati. Sampai mati orang ini tidak akan bertemu Allah. Ingat kata-kata ini. Kalau kau bertemu Allah dengan kehidupan yang berdosa, saya mundur dari mimbar. Dengar hal ini. Engkau tidak mungkin bertemu Allah kalau kau masih menikmati dosa. Tidak mungkin engkau menikmati Allah kalau kau menikmati dosa. Itu udah gak mungkin saudara. Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah berkata, kamu harus kudus karena aku kudus. Supaya kamu dan aku bisa bersama, engkau harus kudus seperti aku kudus. Kan begitu? Engkau harus kudus seperti aku kudus. Kata siapa kita gak bisa kudus? Cuman satu, kata setan, udah. Cuman satu pribadi yang bisa berkata engkau gak bisa kudus. Siapa? Setan, iblis. Roh jahat. Mereka akan berkata engkau gak bisa kudus. Engkau sering berdosa kan? Engkau menikmati dosamu ketika orang gak ada kan? Ketika orang tidak melihatmu, kau menikmati dosamu kan? Kau gak mungkin kudus selamanya. No. Allah berkata, engkau terpanggil. Kita baca ayat ke-29. Tadi Roma 8 ayat yang ke-28 tadi kan? Kita lanjut ke ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang dipilih dari semula. Dari awal Allah sudah tahu siapa yang bisa aku tentukan standarnya. Perhatikan kata-kata ini saudara. Allah sudah menentukan siapa orang-orang yang kutentukan standarnya. Bukan otomatis. Yang kutentukan standarnya untuk bisa serupa dengan gambaran anaknya. Saudara tahu, ayat ini tidak akan ditulis kalau Yesus itu mati ketika dia baby. Bingung gak? Ayat ini tidak perlu ada kalau Yesus dari baby sudah dibunuh. Kan kita tahu
Karena kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Untuk menebus kita. Oh, berarti Tuhan Yesus ada untuk menebus kita. Darahnya tercurah untuk kita. Kalau butuh darahnya saudara, dari bayi sudah disembelih aja cukup. Betul gak? Kenapa harus hidup sampai umur 33 tahun? Kan kerajinan. Repot. Disalib lah, dicambuk lah, mahkota duri lah. Ngapain kalau sekedar butuh darahnya? Sembelih aja di kandang domba waktu masih lahir, baru lahir. Gak perlu tunggu 33 tahun. Begitu pikirannya, logikanya begitu. Tapi kenapa Tuhan Yesus harus sampai 33 tahun? Supaya kita tahu kalau aku harus menjadi serupa seperti pribadi ini. Dia telah hidup menjadi seorang manusia dewasa. Karena itu aku bisa serupa seperti dia. Untuk itulah dia hidup sampai umur 33,5 tahun. Kalau enggak perlu. Sekarang untuk apa Tuhan Yesus hidup? Begitu panjang. Untuk saudara dan saya bisa melihat cara hidupnya. Udah untuk itu aja. Untuk itu aja. Tapi harga yang dibayar untuk menjadi contoh itu mahal. Amin. Amin. Harga yang Tuhan bayar untuk menjadi contoh itu mahal. Mematikan daging. Mulutnya tidak kasar sama orang lain. Dan yang terutama saudara, Yohanes 4 ayat 34. Dia hidup untuk melakukan apa yang Bapa mau. Masuk ke dalam rencana Allah. Nah, siapa yang ditentukan seperti ini standarnya? Bapak Ibu, saudara semua, teman-teman, kalian semua generasi muda. Dan saya. Ini ibadah generasi kan? Generation night. Artinya apa? Ini bukan ibadah hanya untuk anak muda. Ini ibadah untuk semua generasi yang mau serupa seperti Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Malam hari ini adalah malam untuk generasi yang mau menjadi serupa seperti Kristus. Berapapun umurmu, mau lahir tahun berapapun, saudara, semua yang datang malam hari ini adalah mereka yang bisa serupa seperti Kristus. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau sungguh-sungguh? Aduh, aku kayaknya gak bisa. Tuhan gak pernah salah pilih orang ya Mami ya. Tapi kalau kau berkata, aku gak bisa, aku gak mau. Silahkan. Gak usah ke gereja lagi hari Minggu. Gak usah injek gereja lagi hari Minggu. Mau gereja dimanapun saudara berasal. Kalau saudara berkata, aku tidak mau hidup kudus seperti Kristus, terlalu ekstrim seperti Kristus, gak usah injek gereja lagi. Gak usah injek gereja lagi. Saya berkata hari Minggu, beberapa minggu lalu di Mall Arta Gading, di Jakarta, saya katakan, kalau saudara tidak ekstrim, gak usah Kristen sekalian. Kalau saudara gak mau sungguh-sungguh, gak usah Kristen sekalian. Mau ngapain? Mau ngapain sekarang saya tanya? Harga sebuah panggilan untuk menjadi pengikut Kristus, itu mahal. Gak cuma duduk 1,5 jam saudara. Gak cuma berdiri di mimbar untuk kita bertugas pegang mikrofon. Atau jaga pintu berkata shalom untuk setiap jemaat. Bukan. Harga sebuah pengiringan adalah kekudusan hidupmu. Penyerahan hidupmu yang total kepada Tuhan. Dan kita berani berkata sampai mati, aku melayanimu Tuhan. Orang seperti ini tidak mungkin menikmati dosa.
Orang seperti ini tidak mungkin nyaman dalam dosa. Karena itu mulai hari ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari kita berevolusi. Mari kita berubah. Mari kita berevolusi. Udah cukup kita kemarin nakal, ya udah. Udah cukup tadi siang kita berantem, oke. Udah cukup semalam kita mikir-mikir yang jorok, oke. Biarkanlah itu lalu. Tapi dari detik ini, mari sungguh-sungguh. Engkau terpanggil untuk menjadi serupa seperti Yesus. Sekali lagi saya katakan, kalau saudara tidak mau, gak usah Kristen sekalian. Kalau gak mau gak usah Kristen lagi. Tuhan gak akan mohon-mohon kepada kita untuk, ayo bro please dong, sungguh-sungguh. Percayalah, Tuhan gak akan mohon-mohon. Ayo ibu, ayo bapak, please, ayo hidup kudus. Gak akan. Keselamatan itu gak murahan. Justru kita yang harus berkata, thank you Tuhan untuk kesempatan ini. Aku bersyukur Engkau menemukanku di satu pulau yang disebut Kalimantan. Thank you Tuhan, Engkau menemukanku di sini dan Engkau memanggilku. Ayo, oke? Bisa gak hidup kudus? Bisa gak? Ayo, bisa gak? Tegas aja, bisa gak? Bisa, nice. Harus bisa. Tegang nih, tanyain. Relax aja ya bro ya, santai aja gak apa-apa. Kasian dia tegang, bisa. Bisa gak hidup kudus? Bisa? Bisa gak? Yakin? Bener gak? Bener. Hari ini mungkin kita berpikir, aduh kok berat sih hidup kudus itu. Saudara, satu pesan bagi saudara yang mau berjuang hidup kudus. Ingat pesan ini ya, ingat pesan ini. Pegang, simpan pesan ini. Tuhan akan bersamamu. Allah bersamamu. Menggenggam tanganmu. Mengajakmu untuk menjadi terus hidup dalam kekudusan. Kau gak sendiri. Kita tahu Allah yang tegas. Yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Kita tahu Allah dengan standar kekudusannya, yes. Tapi kau pun harus tahu, Dia adalah Bapa. Dia adalah Bapa. Ingat, kita sering dengar kan, kalau berdosa masuk neraka, kita tahu. Kalau berdosa ditolak Tuhan, kita tahu. Kita jadi takut gitu loh. Allah itu tegas, memang tegas. Allah kok keras sih? Yes. Tapi Dia Bapa. Jangan lupakan kata ini. Dia Bapa. Yang bukan hanya nyuruh, tetapi juga menuntun kita. Ayo nak, kamu bisa. Ayo, aku bersamamu. Ayo nak, engkau enggak sendiri. Ada aku di sini. Itu yang membuat kita kuat saudara, amin. Itu yang membuat kita strong. Itu yang membuat kita kokoh. Karena kita tahu kita enggak sendiri lagi. Kalau saudara di sini hidupnya banyak dalam kesendirian, banyak kekecewaan, masa lalumu yang berat, traumamu yang berat, mulai hari ini engkau tidak sendiri. Berjalanlah dalam kekudusan Allah, maka kau akan bertemu dengan Allah. Amin. Kau akan bertemu dengan Allah. Ada satu lagu yang mungkin pernah dinyanyiin di sini kali ya. Oh, G deh, sorry. Ini jalanku, panggilanku. Wah, rata-rata udah tahu ya. Ku jawab ya
jalanku, ini jalanku. Panggilanku, ku jawab ya Tuhanku, ku jawab ya Tuhanku. Di satu nyawaku, di satu nyawaku, tak ku sesali itu, sesali itu. Hidupku bagimu. Lagi yuk. Ini jalanku, katakan panggilanku, panggilanku. Ku jawab ya Tuhanku, ku jawab ya Tuhanku. Apa yang kau mau, apa yang kau katakan padaku, katakan ku penuhi inginmu, ku penuhi ingin. Ini jalanku, ini jalan. Katakan panggilanku, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Di satu nyawaku, di satu, tak ku sesali itu, tak ku sesali itu. Hidupku bagimu. Di satu nyawaku, tak ku sesali itu. Kita hanya hidup sekali, saudara. Tidak ada kehidupan yang kita ulang ketika kita nanti mati. Tapi kita melanjutkan. Kita melanjutkan. Dan kalau kau hanya hidup sekali, dan kau tahu hanya satu kesempatan kau bisa bersama dengan Tuhan, maka kau harus menggunakan satu-satunya kesempatan untuk mengabdi kepada Tuhan. Hanya satu kali, itu pun tidak lama. Hanya satu kali, dan mungkin hanya tersisa sebentar. Hanya satu kali. Hanya satu kali. Mari kita gunakan hidup kita sepenuhnya. Malam hari ini, biarlah Tuhan menemukan orang-orang yang mau sungguh-sungguh. Dari generasi manapun yang hadir malam hari ini, siapapun saudara, malam hari ini, biarlah ada hati yang mau sungguh-sungguh. Kau gak akan menyesal, apalagi yang masih muda, guys, dengar kokoh. Kau gak akan menyesal, ingat ini. Engkau tidak tahu kemana Tuhan akan membawamu nanti. Engkau gak tahu kau akan jadi apa nanti. Kau gak tahu seberapa jauh Tuhan akan membawamu. Jangan berpikir kau akan berakhir menjadi orang yang tidak berguna. No, kau akan berguna. Bukan hanya untuk orang lain, bukan hanya untuk keluargamu, tetapi juga untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Mari kita katakan lagi. Ini jalanku, panggilanku, panggilanku. Oh, ku jawab ya Tuhanku. Apa yang kau mau? Apa yang kau mau? Katakan padaku, ku penuhi inginmu, ku penuhi inginmu. Ini jalanku, ini jalan. Katakan panggilanku. Malam hari ini Allah memanggilmu, saudara. Ku jawab ya Tuhanku. Di satu nyawaku, oh, tak ku sesali itu. Hidupku lagi. Ini jalanku, oh,
Mari kita hampiri Allah sekali lagi. Malam hari ini dengan lembut Allah memanggilmu. Siapa yang mau untuk melangkah bersamaku? Apakah engkau orangnya, Nak? Apakah kamu? Kalau engkau orangnya, dengan keberanian, dengan keyakinan, taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada dengan keberanian. Bukan karena orang kiri kananmu, tapi dengan kesungguhanmu kepada Tuhan. Taruh tanganmu di dada dan katakan, ku jawab ya Bapa. Ku jawab ya Bapa. Ini urusan masing-masing saudara dengan Tuhan. Katakan kepada Allah, Bapa, aku jawab ya. Saudara katakan itu terus kepada Allah. Ku jawab ya. Selamanya aku mau mengiringimu Bapa. Aku mau setia. Aku mau belajar menanggalkan dosa. Aku mau hidup kudus Bapa. Dan mari kita katakan bersama-sama dalam hati, kau katakan, aku mau mengasihimu Tuhan. Aku mau mengasihimu Bapa, lebih dari segalanya. Aku mau mengasihimu Bapa. Untuk itu kami ada di sini. Aku mau mengasihimu. Aku membawa mereka ke hadapan-Mu Bapakku. Aku serahkan mereka dalam tangan-Mu. Ini jalanku, panggil. Apa yang kau mau? Apa yang kau mau? Katakan padaku. Mari katakan lagi. Ini jalanku. Panggilanku Tuhan. Ku jawab Tuhanku. Mari dengan sungguh katakan, di satu aku sesali itu hidup. Mari sekali lagi, ini jalanku. Mari berdiri saudara. Ini jalanku. Panggilanku Tuhan. Oh, Tuhanku. Apa yang kau mau? Katakan Tuhan. Ku penuhi. Oh, inginmu. Ini jalanku. Ini jalanku. Panggilanku. Ku jawab ya Tuhanku. Di satu nyawaku, di satu nyawaku, aku sesali itu hidupku. Mari sekali lagi, mari kita pandang Allah.
Sang Allah, saudara. Ku jawab ya Tuhan, apa yang kau mau. Katakan padaku, ku penuhi inginmu. Oh, inginmu, ini jalanku. Panggilan, kami jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Di satu nyawaku, tak ku sesali itu. Hidupku bagimu. Mari sebelum kita pulang, mari kita angkat tangan kita lagi, saudara. Bapa, kami angkat tangan kami dan kami mau berkata, ini kami. Biar hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Biar kami terus melangkah bersama-Mu di dalam kekudusan-Mu selamanya. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami akan menerima segala berkat dari-Mu ya Bapa. Biarlah segala berkat dari Allah turun kepadamu, saudaraku. Segala rahmat, penjagaan, perlindungan dan tuntunan dari Yang Maha Tinggi akan menyertaimu. Allah akan memenuhi apapun yang kau butuhkan. Allah akan memberkati engkau, menjaga engkau sampai kesudahannya. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah telah selesai, sampai ketemu di ibadah lainnya. Tuhan Yesus memberkati.